terras somos guerreiras, dos rios somos guardiães. Das terras somos guerreiras, dos rios somos guardiães. Pagi, siang, selamat malam. Selamat datang. Terima kasih sudah bergabung di sesi kedua dialog pendanaan iklim, climate finance. Hari ini kita akan membahas mengenai tantangan, hikmah dan juga peluang yang bisa diambil oleh para mitra saat menangani hal ini dalam konteks PCA. Sebelum memulai, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama, pastikan Zoom Anda akan memuat nama Anda dan organisasi Anda. Jadi, kalau bergabung lewat link dari teman atau rekan kerja, tolong namai ulang nama Anda di sini, pilih 3 titik di bawah kanan, di kanan bawah, dan ganti ke nama Anda dan nama organisasi, dan pastikan Anda tetap mute selama sesi supaya tidak ada gangguan kepada mereka yang sedang berbicara. Dan terkait interaksi, ya, kami harap semua pertanyaan Anda muat di kotak Q&A atau kotak chat yang ada di sini. Dan kalau ingin menanggapi, boleh juga masukkan ke kotak chat. Atau kalau ingin bertanya, tolong pilih virtual raise hand. Nanti kita akan berdiskusi dalam sesi ini. Dan kami tentu akan meminta Anda untuk angkat tangan dulu. Nanti kami akan tandai mereka yang akan mengangkat tangan. Dan kemudian akan kami berikan kesempatan kepada Anda semua. So, nanti kita masuk ke diskusi. Kami juga telah menyediakan jasa penerjemahan dalam bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, Portugis, bahasa Indonesia. Silakan berbicara dalam bahasa yang Anda kehendaki. Dan jika ingin mendengarkan interpretasi, di bagian bawah layar ada ikon bola dunia. Silakan pilih itu dan pilih channel yang bahasanya ingin Anda dengar. Untuk mereka yang berbicara dalam bahasa Inggris, pilih channel English. Kalau Anda berada dalam channel utama, Anda tidak akan bisa mendengar penerjemahan dalam bahasa apapun, atau saat ada penerjemahan ke dalam bahasa Inggris. Dan untuk dukungan teknis selama sesi, silahkan kirim pesan kepada host atau kirim email ke infovisi@southsouthnorth.org. Jadi itu pengumuman untuk sesi ini, dan nanti juga akan ada voting yang akan memuat pengalaman Anda dalam sesi ini, dan semoga diskusi kita bermanfaat. Saya akan berikan kesempatan kepada rekan saya untuk bisa memandu sesi pertama kita. Terima kasih Lesego, selamat datang semuanya. Ini sesi kedua, kita akan mendalami apa itu pendanaan iklim, terutama untuk organisasi yang melakukan aktivitas di akar rumput. Nanti kita akan juga mempelajari studi kasus. Kami akan menggunakan studi kasus ini untuk bisa mempelajari bentuk-bentuk pendanaan iklim yang berbeda. Hari ini kita akan cek lagi, tapi kita akan cek lebih jauh ya untuk pelajari lebih lanjut untuk memastikan apa manfaatnya bagi peserta yang bukan hanya menginginkan akses kepada jenis pendanaan iklim ini, atau mungkin ingin memahami bagaimana mengadvokasi pendanaan iklim dengan akses yang lebih luas. Slide berikutnya. Oke, sepertinya saya menampilkan layar yang salah nih. Mohon maaf ya,
menunggu, saya ingin menampilkan layar memuat presentasi yang seharusnya. Nah, ini yang harusnya ditampilkan. Jadi, untuk hari ini, kita akan mereka merangkum 2 studi kasus yang akan mempelajari mengenai sumber pendanaan nasional internasional, dan setelah itu kita akan mendengarkan penerimaan manfaat yang ada di studi kasus tersebut. Kita akan mendengar dari Lorna Dex dari Project CBNRM Namibia yang merupakan sumber pendanaan investasi iklim untuk Namibia. Setelah itu kita akan mendengar dari Kennedy Ododa yang bergabung juga di sesi sebelumnya. Setelah itu kita akan mendengar dari penerima manfaat, yaitu dari CCCF ya. Jadi ada Winda dan George. Jadi kita akan mendengar dari 2 individu ini, dan setelah kita mendengar wawasan terkait pengalaman yang mereka miliki dalam mengakses pendanaan iklim, nanti kita akan masuk dalam diskusi bersama yang disebut sebagai diskusi fishbowl. Di sini Anda punya kesempatan untuk bertanya atau untuk presenter juga bisa saling melemparkan pertanyaan dengan serta di sini untuk membawa diskusi kita lebih berkembang. Dan jika pertanyaan Anda masuk dalam kotak Q&A, kami akan coba jawab lewat kotak ini. Tetapi kalau Anda ingin berinteraksi lebih lanjut, lebih langsung dengan pemateri atau dengan peserta lain, silakan angkat tangan virtual saat sesi diskusi fishbowl ini, dan kami akan nanti memberikan kesempatan untuk Anda bertanya langsung. Jadi seperti tektokan begitu ya. Dan setelah itu kita akan mendengarkan umpan balik dari pendengar. Ini mereka yang telah bergabung dan kita akan mendengar insight atau wawasan dari mereka yang diharapkan bisa menambah nuansa diskusi hari ini yang tentunya berasal dari pengalaman mereka. Setelah kita dengar dari mereka, nanti kita ingin bisa mendapatkan rangkuman dari diskusi mengenai pendanaan iklim dari seluruh aspek dan tantangan dan solusi, dan setelah itu kita akan selesaikan sesi ini dengan semacam vote polling, dan setelah itu kita akan tutup sesi ini dan memastikan kita memiliki kesimpulan mengenai pendekatan ke depannya seperti apa. Baik, di sini saya akan memperkenalkan beberapa key listener kita. Saya ingin memastikan semuanya saya sebutkan ya. Sepertinya sudah bergabung itu sebentar. Ini saya cek dulu data saya ya. Jadi ada Julius Batia. Apakah Julius bergabung di dalam sesi ini? Kalau Julius ada di sini, selamat datang. Kami tidak sabar untuk mendengar tanggapan dari Julius. Kemudian juga ada Faith dari Akina Mama Afrika. Setelah itu, iya sejauh ini memang mereka adalah 2 pendengar utama kita. Nanti kalau ada lagi yang bergabung, kami akan informasikan ke Anda. Sekarang saya akan lanjutkan penjelasan saya. Iya, ini dari slide berikutnya ya. Saya akan merangkum singkat sesi yang kita punya 2 minggu lalu ya tentang pendanaan iklim internasional, dan apa sih pelajaran yang kita dapat dari sesi terakhir.
dan juga introduction atau penjelasan yang cukup komprehensif ya, yang memberikan konteks kepada upaya ini, yaitu pendanaan iklim internasional ini cukup rumit ya. Jadi ini melibatkan banyak sekali aktor, banyak sekali pemangku kepentingan dari tingkat sentral ya, dan kemudian turun ke tingkat negara dan tingkat daerah, dari tingkat negara maaf, dana tersebut kemudian disalurkan ke proyek-proyek, tetapi mengakses dananya itu tidak bisa mudah dilakukan oleh organisasi yang mengerjakan isu-isu ini. Jadi tidak bisa dengan mudah mengakses dana dari Green Climate Fund atau Global Environment Facility atau Adaptation Fund. Malah mereka yang bekerja dengan isu ini harus memainkan beragam peran di tingkat nasional. Terkadang yang bisa punya peran untuk mengakses adalah pemerintah ya, lembaga pemerintah yang menjadi semacam perantara antara proyek tingkat lokal dan juga dana internasional ini. Tetapi terkadang perantaranya bukan organisasi pemerintah, tetapi organisasi yang mendapatkan mandat untuk mendistribusikan pendanaan iklim. Dan organisasi ini bisa dikatakan baru mengenali pekerjaan ini karena ruang akses pendanaan iklim ini masih baru ya. Jadi akhirnya karena masih baru, semakin banyak kompleksitas yang harus ditangani karena ini membutuhkan proses dan juga praktik uh, yang masih terus berkembang. Jadi dengan semua kompleksitas untuk bisa mengakses pendanaan iklim ini, maka diharapkan mereka bisa mengakses pendanaan iklim lewat perantara di tingkat lokal, diharapkan bisa belajar dan mengadaptasinya dengan cepat. Jadi apa yang dipelajari bisa diadaptasi, sehingga mereka yang berada di tingkat suatu negara bisa mengambil pelajarannya dan menerapkan dan bisa akhirnya memaksimalkan kemampuan untuk mengakses pendanaan iklim tersebut. Terkait pendanaan iklim internasional itu ada pembeda lain, yaitu ada dana yang tersedia dalam bentuk hibah, dan terkait hibah tentu donornya tidak punya banyak ekspektasi. Jadi ini biasanya dana akan masuk kepada proyek. Jadi tidak ada model penghasilan income yang jelas. Jadi modelnya tidak akan mencaratkan semacam pengembalian atau profit, tapi ada bentuk pendanaan lain di mana pendanaannya itu dalam bentuk pinjaman atau pinjaman konsesi. Kenapa? Karena meskipun dalam bentuk pinjaman, ekspektasinya adalah dananya dibayarkan kembali kepada peminjam walaupun suku bunganya lebih rendah. Maksudnya apa? Suku bunganya dibandingkan dengan suku bunga yang dikenakan oleh pihak yang memberikan pinjaman secara komersional. Inilah kenapa ini disebut pinjaman konsesional. Nah, ini perlu ditelaah ya oleh organisasi yang melakukan isu-isu ini. Karena kalau tidak ada mekanisme yang bisa memberikan keuntungan yang jelas, akan sulit untuk mengakses pendanaan. Akan tetapi, kalau misalnya ada kemampuan dari organisasi untuk mendanai bisnis, biasanya itu bentuknya dalam pinjaman. Nah, semua pendanaan ini berasal dari tingkat internasional, di mana badan-badan ini menyumberkan pendanaannya dari negara maju, dan kemudian ada kerangka-kerangka dalam mengelola pendanaan iklim di tingkat internasional dan diterjemahkan walaupun secara perlahan atau diturunkan secara perlahan ke tingkat lokal. Dan beneficiary atau penerima dari proyek ini harus membuat proposal untuk bisa mengajukan pendanaan. Tapi sekali lagi prosesnya sangat sulit dan untuk bisa disetujui oleh pendonor itu bisa sampai 3 tahun. Dan slide berikutnya,
Dan terkait bentuk pendanaan iklim lain, yaitu pendanaan iklim tingkat domestik atau bentuk pendanaan iklim yang tidak didapat langsung atau diakses langsung dari badan internasional, tetapi diakses oleh proses penganggaran pemerintah. Apakah lewat anggaran khusus yang ditetapkan oleh pemerintah di tingkat nasional, misalnya untuk proyek-proyek yang akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan, atau ini semacam pendanaan default ya. Ini berasal dari tingkat nasional, tapi diakses lewat mekanisme tingkat lokal. Misalnya lewat beragam penganggaran atau pendanaan iklim yang beragam. Kemudian, budget atau pendanaan pemerintah ini dari mana? Mungkin dari pajak atau semacam ketentuan yang diadakan secara bilateral, yaitu antara mitra internasional atau mitra di tingkat nasional. Jadi dalam hal ini, beneficiary atau penerima manfaat project tidak perlu meminta bantuan dari perantara dan proyeknya tidak disetujui di tingkat internasional, akan tetapi penerima manfaat proyek akan mengakses dana lewat pemerintah atau departemen di tingkat nasional, dan persetujuannya itu dari mana? Mungkin dari Direktur Jenderal Pembendaraan atau dari tingkat pemerintah. Dan ini yang dinamai sebagai default climate finance, pendanaan iklim yang berasal dari tingkat nasional atau anggaran nasional yang kemudian diturunkan ke tingkat lokal. Dan inilah jenis pendanaan yang kita ketahui dilakukan di Kenya. Dan contoh tadi mengakhiri penjelasan saya, dan saya ingin memberikan kesempatan kepada salah satu penerima dari dana iklim internasional yang merupakan penerima manfaat dari proyek investasi lingkungan Namibia, di mana mereka mengakses pendanaan dari GCF, namanya Lona, dan saya akan berikan kesempatan kepada Lona untuk tim saya mungkin bisa membantu memainkan presentasi Lona. Jadi sekali lagi, Lona adalah penerima manfaat dari salah satu konservansi yang merupakan penerima manfaat dari proyek ini. Selamat sore semua, saya Lona Dax. Saya adalah mantan manajer dari salah satu konservasi penerima manfaat proyek yang didanai oleh GCF. Slide berikutnya. Jadi tujuan proyek kami adalah proyek yang bertujuan untuk meningkatkan adaptasi masyarakat melalui integrasi yang ramah iklim dan mendorong ketahanan pendapatan iklim di Doro, konservasi di Koadi, Hoas, semuanya yang berlokasi di Namibia. Jadi proyek kami adalah aplikasi bersama ke dana investasi, dan semua konservasi ini diwakili oleh komite manajemen, dan manajemen komite dipilih dan diminta untuk mempresentasikan konservasi proyek konservasi mereka oleh manajemen konservasi manajemen, dan ini adalah pencapaian dari proyek kami. Jadi kami bisa merehabilitasi sumber daya air. Jadi 3 konservasi bisa mengidentifikasi pertanian di mana sumber daya airnya bisa direhabilitasi, dan juga ada 12 sumber air yang bisa direhabilitasi, di mana kami membangun tembok perlindungan di sekitarnya, dan kami juga mengganti pensumberan air yang berdasarkan diesel ke berdasarkan tenaga surya. Dan proyek kami lainnya adalah memperkenalkan peternakan unggas di dalam konservasi.
Jadi kami mendistribusikan ayam kepada petani yang berada dalam konservasi. Dan lewat proyek peternakan unggas ada 48 petani yang mendapatkan manfaat dari proyek ini. Di sisi lain, ada proyek kami yang dinamai penanaman di pekarangan. Jadi ada 45 penerima manfaat yang dipilih dari seluruh konservasi dan setiap penerima manfaat menerima tangki air yang bisa mereka gunakan untuk mengairi tanaman di rumah dan kebun mereka. Mereka juga mendapatkan pipa untuk bisa menerapkan sistem irigasi tetes di kebun mereka. Selain dari rehabilitasi sumber air ini, kami juga menciptakan peluang pekerjaan bagi masyarakat karena kami merekrut mereka dan ada 60 individu yang dipekerjakan selama proyek. Kami juga melakukan eh, kegiatan peningkatan kapasitas waktu kami memperkenalkan pendekatan-pendekatan seperti melakukan kegiatan penanaman, peternakan unggas. Kami juga memberikan pelatihan saat menyerahkan peralatan. Misalnya untuk penerima manfaat atau petani unggas, kami mengajarkan mereka bagaimana memberikan pakan kepada unggas dan obat apa atau jenis pengobatan apa yang perlu diterapkan saat ayamnya sakit dan juga penekanan sumber air. Jadi karena kami mengubah atau titik airnya yang digerakkan oleh mesin ke sumber ke tenaga yang berdasarkan panel dari tenaga matahari, kami mengajarkan mereka bagaimana mematikan dan menyalakan mesin yang bisa menggerakkan air tersebut. Jadi kemudian ada orang-orang yang bertanggung jawab untuk bisa mengenangani hal tersebut dan kami juga mempekerjakan orang-orang yang memastikan bahwa orang-orang ini bisa memanfaatkan sumber air atau titik airnya sesuai dengan semestinya. Dan ada 44 individu juga yang mendapatkan manfaat dari proyek peternakan unggas. Kami juga membeli 6 inkubator. Jadi 2 dari konservasi ini diadakan dalam konservasi di mana masyarakat lokal bisa tinggal di tempat itu, bisa membawa hewan mereka untuk masuk ke dalam inkubator selama beberapa hari. Kami juga melakukan transfer keterampilan di antara konservasi. Project lead-nya adalah konservasi tempat saya bekerja, jadi kami bertanggung jawab untuk melakukan sisi administrasi dari seluruh project. Meskipun ada 3 konservasi yang mendapatkan perlakuan ini. Meskipun setiap konservasi punya cara masing-masing, tetapi setiap konservasi memiliki panduan yang memandu cara kerja mereka. Jadi ini proyek bersama yang baik, di mana setiap konservasi itu bisa belajar dari satu sama lain. Kami bekerja sama dengan konsultan yang bernama Nirwana. Nirwana membantu kami untuk menyusun proposal ke Environmental Investment Fund atau dana investasi lingkungan. Kami juga misalnya saat membeli inkubator atau membeli materi atau solar untuk titik air, mereka mendapatkan know-how-nya. Dan kami memahami bahwa dengan melakukan ini mereka memiliki keterampilan. Dan juga kami sebenarnya mempekerjakan dan juga kami bukan supplier yang sebenarnya melakukan seluruh kerjaan konstruksinya itu dilakukan oleh Nirwana karena mereka bekerja dengan semacam mereka sebenarnya pernah bekerja dengan KLHK di sana dan mereka memahami spesifikasi untuk membangun misalnya dinding perlindungan, kemudian memasang solar di titik air atau mungkin di sumber airnya. Jadi Nirwana ini adalah dukungan perpanjangan terhadap dukungan teknis kami. Kemudian juga sebelum dimulainya proyek, kami memiliki lokakarya perkenalan proyek di mana EIF memperkenalkan proyek ke kami dan memperkenalkan template proposal proyek ke kami. Dan bahkan sebelum ada pemberitahuan,
kami memberitahukan kepada konservansi bagaimana skema fasilitas hibahnya. Dan EIF juga memberikan bantuan, memberikan pelatihan Monef terkait template yang harus digunakan saat mengisi sisi monitoring dan pelaporan monitoring evaluation, dan juga bagaimana narasi dari laporan kemajuan dibantu oleh pelatihan EIF. Dan kemudian saat salah satu bagian proyek telah selesai, mereka akan melakukan kunjungan ke beragam lokasi. Katakan misalnya ada 4 sumur yang telah dibangunin, mereka akan pergi ke titik air tersebut untuk memastikan bahwa konstruksinya itu sesuai dengan spesifikasi. Kami juga mengirimkan laporan finansial, laporan teknis, laporan narasi proyek atau kemajuan proyek kepada mereka. Karena EIF juga bertanggung jawab terhadap pencairan dana yang ditujukan untuk mendanai proyek. Jadi apa yang hal baik dari proyek kami? Ada 3 konservansi yang bergabung, tetapi 3 konservansi ini semuanya diwakilkan secara setara di dalam PMC. Jadi proyek juga memiliki akun bank yang berbeda dengan akun bank dari konservasi. Jadi ada 1 orang dari setiap konservansi yang menandatangani transaksi akun bank tersebut. Jadi tidak akan ada transaksi tanpa sepengetahuan Komite Manajemen Proyek atau PMC. Dan bahkan sebelum kami mulai proyek, kami menyusun dokumen panduan untuk proyek seperti misalnya MOU atau tentang kesepahaman antara kami dan tim Nirwana, dan juga panduan pengelolaan keuangan yang disusun bersama dengan PMC. Jadi mereka semua pihak yang terlibat tahu bagaimana menangani sisi keuangan, bagaimana membayarkan seseorang kalau mereka pergi dengan tim IAF untuk melakukan kunjungan ke lokasi proyek. Dan setiap konservansi juga bertanggung jawab untuk memilih beneficiary mereka atau penerima manfaat. Jadi tidak mungkin misalnya saya ke konservasi lain dan mengatakan bahwa oh Michael yang jadi beneficiary-nya. Dan kemudian ada komunikasi terus-menerus antara EIF, antara PMC, EIF, dan juga Nirvana. Dan ada channel komunikasi yang jelas. Dan saya adalah seorang pengelola proyek. Jadi setiap hal mengenai proyek itu dikomunikasikan ke saya dari pemangku kepentingan lain. Dan saya akan teruskan komunikasi tersebut atau laporannya ke PMC. Sisi lain mengenai proyek ini yang kami bisa banggakan adalah fleksibilitas, karena kami menghadapi beberapa tantangan, tetapi IF terbuka terhadap fleksibilitas atau perubahan terhadap apa-apa yang kami awalnya presentasikan ke mereka. Dan tantangan yang kami punya seperti proyek lainnya adalah, jadi di Namibia kami sempat mengalami kekeringan yang cukup meluas, dan dan bahkan setelah kami membangun sumber air, kami tidak bisa mendapatkan level air yang kami inginkan. Jadi kami minta ada pembangunan titik air atau sumber di lokasi lain. Dan proyek ini dilakukan selama 2019 sampai 2021. Jadi dengan berjalannya waktu pasti komponen harga juga meningkat, dan kami bekerja di tingkat pedesaan. Jadi yang namanya infrastruktur jalan itu belum cukup matang. Jadi salah satu tantangan kami adalah infrastruktur jalan untuk bisa membangun titik-titik air tersebut. Dan seperti saya sampaikan, setiap konservansi itu punya komite manajemen konservansi yang akan menjabat dalam komite untuk beberapa tahun. Misalnya, konservansi yang saya representasikan, misalnya kami ini menjabat 5 tahun, sementara konservansi berikutnya itu komite manajemen hanya menjabat selama 3 tahun. Jadi jika komite manajemennya berubah selama rentang waktu proyek, artinya orang baru harus bergabung dengan komite manajemen proyek, dan tentu ini akan membuat manajer proyek memulai dari awal untuk menjelaskan dari awal bagaimana perjalanan proyeknya. Dan ini tantangan yang kami hadapi. Walaupun kami bisa mengatasi masalah ini dengan menulis ke EIF dan meminta mereka untuk melanjutkan PMC yang lama dan tidak menambahkan anggota yang baru.
Tetapi saya pikir ini tantangan yang juga dihadapi oleh area lain. Apalagi misalnya tantangan dalam pembangunan titik air adalah kekeringan. Karena masalah kekeringan, kami harus mengubah proyek awal kami. Kami awalnya ingin misalnya untuk membangun suatu konstruksi untuk petani, tetapi karena kekeringan kami harus mundur, kami harus melakukan proyek peningkatan peternakan unggas alih-alih untuk membangun titik air. Itu saja dari saya. Terima kasih Lorna. Ini senang sekali bisa mendengar seseorang yang sangat dekat dengan proyek. Seringkali memang terjadi saat melakukan proyek yang dinilai dari pendanaan iklim, kita dengar mengenai ini asal dari mana, tapi kami tidak begitu tahu ini uangnya untuk apa saja. Jadi saya senang sekali kita punya kesempatan untuk mendengar dari Anda. Dan pasti rekan juga sangat senang sekali bisa mendengar dari Anda. Dan yang ini senangnya ini dana internasional itu bisa turun ke tingkat lokal. Dan tadi pelajaran yang Anda sampaikan itu cukup bermanfaat. Menurut saya akan banyak lagi pertanyaan diajukan saat sesi tanya jawab nanti di sesi diskusi fishbowl. Saya sendiri punya pertanyaan, sampai saya tahan dulu. Dan buat yang lain, pertanyaan yang lain diparkir dulu, nanti ditanya ke Lona di sesi berikutnya atau di bagian agenda lain. Terima kasih Lona. Sekarang saya akan memberikan kesempatan, saya akan stop berbagi layar dulu. Dan saya meminta tolong kepada rekan SSN untuk memuat presentasi atau menampilkan presentasi yang berkaitan dengan dana iklim Kenya. Baik, berikutnya kita sambut rekan dari Kenya. Ada 2 orang dari Kenya yang sudah bekerja sama dengan para beneficiary, penerima manfaat di tingkat daerah, dan bagian dari Kenya Counter Climate Change Fund Project. Pertama ada Sam Mwenda yang bekerja sama dengan salah satu project beneficiary, yakni George Tungga. Silakan rekan-rekan, jika sudah siap boleh menyalakan kameranya terlebih dahulu. Dan ya, kalau sudah siap bisa nanti dimatikan kembali. Baik, terima kasih banyak. Nama saya Samuenwa. Saya saat ini menyapa Anda dari Kenya bagian timur. Saya didampingi dengan George. Beliau adalah anggota dari World Climate Change Planning Committee. Saat ini di satu kota kabupaten di Kenya, dia akan bicara perihal pemanfaatan dana Counter Climate Change Fund. Ya, pertama-tama, salah satu tugas saya adalah bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk membantu dalam mengidentifikasi serta memprioritaskan dan melaksanakan sekaligus memantau investasi ke lokal. Jadi, George nanti juga akan memperkenalkan diri dan pengalamannya. Silakan, George. Baik, terima kasih, Sam. Nama saya George Mutunga. Saya salah satu anggota dari Dana Counter Climate Planning, Dana Counter Climate Change Planning. Jadi saya menyampaikan sedikit perihal situasi terkini. Kami sudah melakukan seleksi untuk mengisi posisi dalam tim. Kemudian setelah pemilihan tersebut untuk mengisi keanggotaan dalam tim, nanti yang sudah terpilih di mewakili desa masing-masing. Jadi layaknya sebagai pejabat terpilih akan menjadi bagian dari dewan bersama. Jadi itu sudah dilakukan sebetulnya. Lalu ada gabungan dari dewan atau tim perencana yang juga memiliki keterwakilan dari beberapa unsur masyarakat, termasuk unsur pemuda.
Jadi ada beberapa unsur yang membangun komite perencanaan tersebut. Setelah pemilihannya, kemudian tim ini mulai melakukan penugasannya. Ada namanya PVCA, jadi termasuk kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan desa itu sudah dilakukan juga. Selain itu, kami sudah melakukan pelatihan jadi kami juga sudah dilatih oleh African Development perihal penulisan proposal. Kami juga telah melalui pelatihan tentang pengelolaan proyek, manajemen keuangan, tentang jasa lingkungan, lalu juga pengelolaan proyek, dan beberapa pelatihan lain, termasuk satunya adalah kepemimpinan. Lalu kami masuk ke bagian untuk penyusunan proposal. Ini juga dibantu oleh pemerintah daerah, teman di Provinsi Ketawi. Jadi kami saat itu sudah mulai menyiapkan proposal dan diminta untuk membuat prioritas. Jadi seperti itu proses yang mengawal investasi lokal. Jadi terkait dengan rencana pembangunan bendungan dan waduk, kami juga melibatkan lembaga konsorsium terkait. Dan setelah itu ada proyek yang lain yang mulai dimulai tahun 2018. Jadi hal-hal yang dibutuhkan, kemudian lalu memasuki tahap pengadaan, kemudian juga rancangan sistem pengaliran air untuk kemudian di bendung, lalu juga pemasangan dinding-dindingnya dan juga lalu juga daerah sekitar bendungan atau waduk ini pun dipasangi dengan pagar untuk keamanan. Kemudian proses lanjutan dari proses ini yang diketahui berjalan baik adalah pendekatan bottom up. Kami pelajari bahwa masyarakat sendiri mengidentifikasi proyek, kebutuhannya serta melakukan prioritas berdasarkan pada kebutuhan. Jadi ini semua berasal dari perencanaan dari bawah atau bottom up. Jadi banyak mengandalkan masyarakat, termasuk harus ada kesepakatan dari masyarakat setempat sebelum memulai kegiatan. Selain itu, tim perencanaan juga yang cukup kuat dan diberikan pelatihan-pelatihan yang memadai, termasuk juga persiapan proyek, pengelolaan, dan sebagainya. Proses pemilihan untuk mengisi anggota ini atau anggota tim pun dilakukan secara adil dan terbuka. Selain itu, dalam proses implementasinya, jadi ada hal lain juga perihal proses pengadaan dan nilai terbuka, adil, dan terjangkau. Maksudnya kami tidak ada beban biaya, jadi betul-betul memilih sesuai dengan kualifikasi. Meski demikian, tetap kami mengalami sejumlah tantangan. Salah satunya adalah sangat minim dukungan dari pemerintah. Selain itu, masih dirasa perlu pelatihan yang berkesinambungan terhadap
untuk diberikan pada Project Management Committee. Dan seperti yang disampaikan, sudah disiapkan banyak proposal. Jadi kami juga masih menunggu pendanaan untuk proposal lain yang telah disusun. Perihal kapasitas pun masih menjadi kendala. Jadi layaknya bisa diberikan kapasitas lebih kepada masyarakat, terutama perihal perihal penggunaan anggaran. Kemudian World Climate Change Planning Team ini belum sepenuhnya mengajak partisipasi publik. Dan itu ada contoh ada salah satu instansi memberikan pendanaan, sementara planning committee ini tidak dilibatkan dalam kemungkinan penyaluran dana tersebut. Jadi sejumlah manfaat yang diberikan kepada masyarakat seperti misalnya perihal pasokan air bersih yang sebelumnya harus bepergian sekian jam untuk mendapatkan air bersih, sekarang karena pembangunan bendungan atau waduk ini tetap ada waktu jarak tempuh, tapi jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Selain itu, perihal ternak juga ada perbaikan karena saat ini hewan ternak kami pun bisa mendapatkan air minum bersih untuk ternak kami. Yang sebelumnya mesti berselang 1-2 hari sebelum bisa diberikan air. Jadi ini juga menguntungkan banyak warga di sekitar bendungan atau waduk ini. Jadi ini menguntungkan juga bagi warga yang melakukan pertanian atau perkebunan rumahan. Banyak juga menggunakan pasokan air ini untuk mengairi lahannya. Terima kasih itu. Terima kasih George. Ya mungkin itu sementara itu cukup dari kami. Terima kasih. Salam dari saya Sam. Baik, terima kasih banyak kepada Sam dan George. Terima kasih telah memberikan informasi yang berharga. Senang bisa mendengar langsung dari penerima manfaat, dari beneficiary, langsung mendapatkan manfaat dari salah satu jenis dana klaim ya. Tadi diterangkan salah satu bentuk devolution atau bentuk pelimpahan dana bantuan. Jadi terima kasih, saya juga turut mencatat poin-poin tadi disampaikan. Saya juga ingin menyampaikan di sini bahwa di sini juga sudah hadir Kennedy Ododa mewakili Adaptation Consortium. Jadi mungkin beneficiary kan adalah penerima manfaat di tingkat daerah. Jadi jika ada pertanyaan mungkin dari Anda, saya yakin Kennedy ini juga siap untuk menjawab jika ada. Sementara kita teruskan dulu ke slide berikutnya, ke agenda pokok bahasan berikutnya. Boleh dibantu ditayangkan. Kita akan masuk perihal diskusi terlebih dahulu. Ya, slide berikut. Ya, diskusi saja langsung. Ya, baik. Mungkin kami ingatkan sedikit. Jadi maksud dari diskusi ini namanya fishbowl discussion. Siapapun yang hadir, rekan-rekan semua bisa menyampaikan pertanyaannya, mau ke narasumber tadi bicara, presenter, atau ke yang lain. Jadi kita terbuka saja, bebas saja. Anda bisa gunakan fitur raise hand dulu sebelum bicara. Nanti teman-teman akan mencatat dan nanti
akan menginformasikan pada saya siapa yang akan bisa ikut diskusi untuk jadi bertanya atau menjadi penanggap. Anda bisa interaksi langsung di sini. Jadi ada banyak teman-teman yang sudah siap. Kalau nanti Anda pun mau berbagi pengalaman, mungkin ada kemiripan, ada hal-hal yang eh, serupa barangkali atau hal-hal yang Anda ingin memperkaya diskusi, silakan saja. Mungkin pengalamannya berbeda sekali. Saya yakin dari manapun kita bisa menarik pelajaran berharga ya, baik dari tantangan atau keberhasilan, termasuk tadi kita sudah dengar dari Kenya dan tadi informasi perihal GCF dari Namibia, bagaimana akses terhadap dana iklim. Dari situ saja saya rasa ada beberapa kesamaan. Mungkin saya sampaikan sedikit agar nanti kita juga uh, sedikit ada sama-sama pemahaman. Boleh, sudah tayang ya. Saya menggunakan Miro board di sini. Jadi saya mencatat ada benang merahnya barangkali ya dari paparan sebelumnya, bahwa bentuk pendanaan iklim ini ketika bisa diakses oleh tingkat lokal, baik lembaga atau masyarakat lokal, itu wajib mengharuskan adanya kemitraan ya atau partnership. Baik ini kemitraan sifatnya horizontal, berarti di kalangan kelompok masyarakat, kelompok mungkin pengelolanya, baik tadi conservancy, berarti organisasi pengelola lingkungan, konservasi lingkungan hidup atau masyarakat langsung, sama-sama harus menyusun proyek bersama dan kemudian mengangkatnya ke atas, yang mengelevasinya, baik itu kerjasama dengan pemerintah daerah atau dengan mungkin dana pengelola investasi lingkungan hidup yang menjadi lembaga perantara, seperti contoh di Namibia. Nah, bentuk partnership, bentuk kemitraan ini sifatnya wajib ada, sangat vital menurut saya, dan akan sulit atau bahkan mustahil bagi lembaga-lembaga atau masyarakat untuk mengaksesnya melalui kerjasama ini. Dan jika ini pun bisa dielevasi kembali, bisa naik lagi, bisa ke pemerintah pusat mungkin jika memang turut menyalurkan dana. Dan seperti misalnya dalam dana iklim yang dikelola oleh tingkat pusat, kita mungkin dengar dari sesi-sesi sebelumnya, betapa ada peran kunci misalnya terkait dengan Green Climate Fund. Itu mereka mengharuskan adanya National Designated Authority. Berarti ada focal point nasional, ada lembaga atau kementerian mungkin yang ditunjuk. Nah, itu wajib sifatnya. Jika lembaga-lembaga atau organisasi mau mengakses Green Climate Fund, harus melalui mekanisme partnership atau kemitraan. Lalu di Kenya tadi juga disebutkan perihal kerjasama, perihal kemitraan yang akan dituangkan dalam sebuah struktur. Lalu tentu yang nyata dalam model ini yang akan terbukti berhasil adalah ini adalah pendekatan yang sangat memungkinkan dan mendorong pendekatan bottom up dari bawah ke atas. Dan ini tentu semakin perlu dalam hal adaptasi perubahan iklim ya, karena masyarakat setempatlah yang pasti lebih paham perihal solusi apa yang akan baik dan yang bisa dijalankan. Jadi pendekatan bottom up tentu memiliki keunggulan tersendiri. Jadi ini pun harus kita cermati apa saja kelebihan dan mungkin dan ketentuannya. Lalu mekanisme kerjasama. Tadi misalnya di Namibia disebutkan betapa perlunya ada kerjasama yang dikelola melalui ada namanya konservansi komite, sebuah komite yang kemudian memiliki ada pemilihan umum, ada orang-orang yang kemudian dipilih bersama untuk mengisi posisi-posisi yang akan menjadi pengelola. Kerjasamanya tentu lagi-lagi sangatlah esensial. Kita juga mendengar mengenai proses ada nominasi, pemilihan, seperti di Kenya tadi disampaikan. Proses seleksi ini perlu untuk mengisi tim yang nanti kemudian bisa
berfungsi sebagai sebuah tim. Jadi ini bisa disiapkan di awal proyek sebelum dimulai, atau menggunakan mekanisme yang sudah terbangun. Seperti misalnya Conservancy Committee tadi sudah memiliki semacam konstitusinya sendiri, sudah terbangun sebelumnya. Itu tentu baik karena juga tidak memperlambat prosesnya. Seperti tadi sama oleh George juga, jika ada tadi di Kenya dilakukan proses pemilihan yang adil dan terbuka. Itu yang juga saya rasa perlu dalam mekanisme apapun. Kita tadi juga dengar training, dia peningkatan kapasitas yang sama pentingnya. Penyusunan proposal mungkin banyak dia rasa sebagai hal yang baru bagi banyak pihak, dan banyak proyek-proyek yang dirasa ada proyek baru, mungkin ya ada dana baru, lembaga baru perihal pengelolaan dana untuk adaptasi iklim, maka kita perlu sadar dan cukup menguasai persyaratan dari para pemberi dana, penyedia dana. Itu harus pasti kita menguatkan kapasitas kita, karena belum tentu lembaga organisasi pun sudah mapan, sudah siap. Apalagi kalau kita bicara Green Climate Fund, itu ada proyek yang sangat kompleks, bahkan bisa memakan waktu sekian tahun. Atau jadi jika di tempat Anda ada lembaga perantara atau intermediary, itu alangkah baiknya bisa meningkatkan kapasitas terlebih dahulu dan bisa akan membantu persiapannya. Jadi seperti IEF pun mungkin bisa memberikan pelatihan barangkali bagi organisasi atau masyarakat lokal untuk dilatih mengidentifikasi apa saja gagasannya, dan tidak hanya memikirkan gagasan, tapi juga menuangkannya dalam bentuk status dan bentuk proposal. Lalu perihal implementasi. Tadi kita simak bahwa sangat perlu agar ketika sudah ada penunjukan, misalnya pemilihan organisasi, tidak ditinggalkan begitu saja. Maka pendampingan wajib diberikan sepanjang proyek ini berlangsung ya, sesuai dengan durasinya. Saya perlu ada pelatihan atau dukungan yang terus-menerus yang ada sifatnya berkesinambungan, mungkin perihal topik, atau tidak hanya mengenai topiknya langsung, tapi seperti George sampaikan, perlu juga pelatihan mengenai manajemen keuangan, kepemimpinan, manajemen proyek, dan yang lain-lainnya. Ini hal-hal yang harus continue diberikan. Lalu perihal implementasi juga tentu proses pengadaan yang juga perlu. Kalau pengadaannya tidak terbuka, tidak adil, ya banyak hal yang nanti mungkin bisa berantakan di kemudian hari. Jadi saya rasa ini saya tarik dari pengalaman-pengalaman tadi, dan kita bisa mengeksplor lebih lanjut, bisa bicara mengenai tantangan yang mungkin sudah dijumpai, tapi juga yang perlu adalah perihal kesempatan, peluang, dan hal-hal yang kita bisa advokasi bersama ke depannya. Kalau kita ingin agar suara kita sebagai lembaga mewakili masyarakat didengar, bagaimana kita bisa menyuarakannya, seperti apa caranya ya, dan kepada siapa. Nah, baik. Siapa saja akan langsung ikut diskusi. Kalau Fiona mau memulai, silakan. Boleh, rekan-rekan boleh menggunakan fitur raise hand dulu ya. Baik, terima kasih. Nama saya Fiona. Saya dari Forest Development and Climate. Saya dari Australia. Saya sepakat dengan Anda, Michael. Benar sekali, kita berhadapan dengan pendanaan iklim yang sifatnya high level, kita perlu sadar bahwa ada persyaratan kadang mereka mintakan, kadang cukup ketat. Jadi mungkin berasal dari contoh Kenya tadi. Jadi di high level tadi banyak bicara mengenai juga seperti kata transformasional, lalu perihal Green Climate Fund, ada tadi istilah mengenai pergeseran paradigma dan lain-lain. Nah, apakah ini berarti proyeknya ini sudah berhasil melakukan hal-hal tersebut, atau apa maknanya ya? Apa ini ditafsirkannya? Apa saja hal-hal yang tampak dari implementasi? Apa sebetulnya makna dari pergeseran paradigma, dan apa yang dimaknai sebagai hal-hal yang transformasional? Seperti apa bentuknya? Ya, terima kasih, itu dulu. Baik, terima kasih banyak Fiona atas poinnya. Ya, dana-dana ini akan diakses oleh organisasi
dana dari organisasi besar seperti Green Climate Fund, GCF, pasti akan melalui lembaga intermediar ya, lembaga perantara. Harus yang kadang diminta memang persyaratan adalah menunjukkan transformasional atau progresi paradigmanya. Betul, kadang mungkin tidak didefinisikan dengan jelas atau apa maknanya dan apa saja yang diharapkan sebetulnya ya. Rasanya sangat tepat memang diajukan pertanyaannya. Mungkin kita tanyakan pada Lorna, ketika Lorna menyampaikan aplikasinya ya untuk pengajuan untuk proposal ke organisasi penyedia dana, apa diminta tidak ya untuk menjabarkan istilah-istilah ini atau tidak diminta atau seperti apa, Fiona? Ya, jadi Michael tadi saya sebutkan proposal proyek kami banyaknya disusun oleh technical partners ya. Itu tapi berdasarkan pada informasi yang kami berikan juga. Nah, istilah pergeseran paradigma itu memang muncul di proposal proyek ya. Itu juga muncul juga di pelaporan. Memang itu juga ditanyakan kepada kami. Saya sendiri tidak memegang laporan-laporannya. Sayangnya saya tidak mengecek, saya tidak punya semua naskah dokumen, mohon maaf. Tapi saya harus cek terlebih dahulu mungkin yang saya pegang naskahnya menunjukkan apa. Tapi iya tapi betul ya Lorna ya, dimintakan ya agar dijabarkan hal-hal termasuk seperti potensi pergeseran paradigma. Ada gitu ya. Mungkin ada pedomannya barangkali ketika mereka meminta pelaporan. Kalau tidak mungkin akan agak susah ya kita jelaskan gitu dengan satu proyek saja barangkali. Seperti Lorna sampaikan, misalnya ada manfaat-manfaat dari proyek yang diharapkan. Termasuk tadi Anda bisa mengenai ternak tadi ya. Ada 48 penerima manfaat dari berapa tadi untuk terkait dengan peternakan rumahan gitu ya. Jadi mungkin masih agak jauh dari angan-angan perubahan yang transformasional dan pergeseran paradigma. Kita berhadapan dengan proyek yang sangat impactful gitu ya, sangat memberikan dampak, pengaruh besar saya yakin, tapi mungkin sifatnya masih sangat lokal, sangat mungkin sifatnya tingkat apa ya, mungkin rumah tangga gitu. Jadi bagaimana ketika Anda diminta untuk menjabarkan itu? Apakah ada kesulitan tersendiri? Ya mungkin yang saya ingat yang perihal lembaga organisasi ya setidaknya misalnya begini, ada salah satu hal yang diangkat di satu organisasi konservasi lingkungan hidup adalah adanya perihal pelaporan kerusakan warga properti karena gajah misalnya, yang karena di konflik yang menunjukkan konflik antara warga manusia dengan satwa. Jadi pemilihan lahan atau peternakan itu ada salah satu hal yang sangat penting karena dengan itu bisa juga baik untuk penghidupan bagi peternak dan petani. Jadi ini pun juga membantu untuk menjaga jarak yang cukup ya misalnya. Jadi misalnya yang diatur jaraknya yang dekat dengan sumber air, tapi tidak jadi perlu tadi juga contoh mengenai pembuatan bendungan atau waduk ya kan yang penting dengan pasokan air karena itu pun masih di share juga sumber airnya dengan satwa liar. Jadi itu hal yang kita perlu cermati. Memang di satu hal identifikasi adalah potensi konflik antara manusia dengan satwa. Ya saya rasa berarti memang mungkin bisa dibilang sudah ada pergeseran paradigma ya agar berarti karena itu menunjukkan berarti manusia warga menyadari dan akhirnya pun bisa berbagi sumber daya termasuk sumber daya air minum ya antara warga dengan satwa liar. Saya rasa tuh kita bisa antisipasi memang di awal ya, ketika diminta oleh pihak donor, terus disadari sejak penulisan proposal di awal. Dan memang saya sadari itu tidak akan mudah dilakukan, tapi terima kasih sudah menyampaikan informasinya. Tentu kita patut cermati jika nanti dikasih kesempatan itu. Terima kasih. Ada bahasan lanjutan
rekan-rekan, topik baru, barangkali pertanyaan, tanggapan, silakan mari kita ikut serta dalam diskusi ini. Silakan teman-teman, boleh gunakan fitur raise hand, nanti oleh Michael akan dipilih. Baik, kalau belum ada, mungkin dari saya dulu. Ini terkait dengan penyusunan proposal lagi. Mungkin di antara Anda sudah pernah punya pengalaman juga, kan ada unsur teknis ya, perihal dalam proposal ini. Kita harus menjelaskan climate rationale, apa argumentasi iklimnya, apa dasar-dasar atau penalarannya, begitu ya. Kadang tidak mudah kita juga jabarkan itu. Nah, apakah atau mungkin George dulu, George dari Kenya, ketika George ikut serta dalam penyusunan proposal, seperti apa sih pengalaman perihal argumentasi yang harus disiapkan ya, yang argumentasi mendasari gagasan yang Anda tahu pasti ini ide baik, ada manfaatnya, akan berfungsi. Tapi gimana tuh, apakah cocok dan selaras dengan persyaratan atau permintaan dari donor gitu, atau mungkin dari kementerian daerah? Apa ya kira-kira penyesuaiannya? Jadi mungkin perihal deskripsi yang tidak selalu mudah bagi setiap orang. Baik, terima kasih. Ya tentu saja itu sebuah hal yang kami juga alami, akui sebagai tantangan karena dalam penyusunan proposal, atau begini, ketika kita melakukan assessment tentang kerentanan ya, atau vulnerability. Jadi perihal kekeringan ini adalah salah satu hal yang menjadi sebuah tantangan ya, atau bahkan bahaya gitu ya. Kami catat itu sebagai salah satu bahaya. Namun tadi juga kan tadi kami sampaikan sangat mendesak keperluan bagi semua orang mendapatkan sumber daya air. Ya, jadi kami usulkan tadi perihal pembangunan bendungan atau waduk dan kaitannya dengan perubahan iklim tidak mudah kami untuk menjabarkannya. Kami dibantu oleh ya teman rekan-rekan yang profesional juga. Berarti kalau begitu, kalau kita kan perlu mendasarkan proposal kita ya pada hal seperti vulnerability assessment, kita melakukan penilaian ya, atau assessment kerentanan. Nah, jadi kalau kita tidak punya informasinya atau informasinya minim, sumber daya apa sih yang kita miliki untuk kita bisa identifikasi itu bahkan sebelum kita masuk penyusunan proposal. Bagaimana Anda bisa identifikasi bahwa ada kebutuhan nih Anda mendapatkan bantuan teknis supaya bisa menyelesaikan bagian teknis ini nih. Nah, tadi masuk itu ya, menjabarkan rasionya, dasar-dasarnya. Ya, jadi dengan ya kami memang diminta melakukan vulnerability study ya, sebuah kajian kerentanan termasuk identifikasi bahaya atau hazard dan dikaitkan dengan kebutuhannya apa. Jadi kami mendapatkan bantuan teknis, ada dukungan teknis yang kami terima. Ya mungkin saya bisa tambahkan, ya salah satu dasar dalam penyampaian mekanisme ini adalah memastikan bahwa ada prediktabilitas dana yang bisa dimasuk atau diterima masyarakat lokal. Jadi dengan fokusnya pada anggaran jika dilakukan secara tahunan dan ada proporsi yang cukup akan pada masyarakat, maka di tingkatan daerah akan ada dana yang bisa mendukung operasional rutin atau berkala. Jadi bisa melakukan asesmen resiko termasuk salah satunya ya, menjadi bagian dari peringatan kapasitas. Memang itu dilakukan secara partisipatif atau bersama. Jadi itu sama-sama mendukung peringatan kesadaran juga. Masyarakat pun bisa melakukan penilaian resikonya, tidak hanya sekali itu saja karena mau mengirim proposal, bisa dilakukan secara berkala. Termasuk juga memprioritaskan proyek. Ini pun juga didasarkan pada dana ya kan yang tersedia. Jadi seperti itu. Terima kasih. Poin yang sangat bagus. Ini yang ditunjukkan oleh Project Kenya.
Jika pendanaan iklim tidak dilihat sebagai sesuatu yang terpisah, tetapi sesuatu yang lebih terintegrasi di dalam kerangka perencanaan dan proses penganggaran di tingkat lokal, maka ini bisa lebih diprediksi dan akan lebih mudah untuk melakukan assessment, untuk mengumpulkan data, dan juga untuk bisa menghasilkan atau bisa melakukan proyek. Menurut saya ini bisa diadvokasi oleh organisasi di tingkat lokal. Baik, berikutnya, Majuma. Ya, ini Majuma. Ini pertanyaannya untuk tim Kenya. Mereka membahas bahwa ini di tingkat lokal, tapi tingkat vlogka, tapi saya belum tahu manfaat ke lokal itu apa. Saya ingin tahu itu mereka mendapatkan manfaat apa ya? Oke, George atau siapa yang mau menjawab? Loka ini adalah bagian dari dana nasional yang bisa diturunkan di tingkat lokal. Tadi Anda menunjukkan contoh Loka, yaitu dana tingkat nasional yang turun ke sistem atau pendanaan tingkat lokal. Loka juga mendukung kegiatan iklim tingkat lokal yang menjadi prioritas proyek. Loka juga mendukung penilaian risiko di suatu negara, di tingkat negara di Kenya, di seluruh negara di Kenya. Iya, apakah ini juga mendanai program aksi iklim tingkat lokal? Ini program yang bisa memampukan penciptaan dari sistem pendanaan tingkat pedesaan yang bisa diakses. Ya, betul sekali. Siapa yang mendanai ini? Ini proyeknya dari mana? Penting ya saya lihat untuk bisa memampukan perkembangan ini. Kalau kita lihat dokumen World Bank, Loka ini adalah scale out dari pendanaan iklim default. Jadi Loka ini terdiri dari hibah dan pinjaman. Jadi ada bagian pemerintah Kenya, juga ada pinjaman untuk proyek ini dari World Bank, juga ada hibah dari mitra pembangunan lain seperti SIDA yang bisa mendukung aksi iklim di tingkat lokal. Oke, baik. Jadi ada bantuan internasional yang bisa masuk dalam sistem ini. Ini menarik ya. Ini sekali lagi menguatkan pentingnya konsep kemitraan. Jika sistem pendanaan iklim default Kenya ini bisa menarik sehingga orang tahu ini bisa diakses sehingga orang ingin punya sistem similar seperti ini, dan maka dari itu pemerintah harus mengembangkan kemitraan untuk bekerja sama dengan organisasi yang memberikan bantuan untuk membuat pendanaannya ini bisa masuk dalam sistem. Kalau tidak, tidak ada dana yang bisa diakses meskipun ada contoh baik ya seperti yang ditunjukkan oleh Kenya. Apakah ada contoh lain mungkin atau kasus lain yang bisa diceritakan?
Jadi untuk Lorna ya, Anda bergabung dengan tim pengelolaan proyek, ini maknanya apa bagi Anda dan karir Anda? Bagaimana ini bisa memberi membantu Anda atau menantang pengalaman Anda ke depan? Jadi setelah menghasilkan proyek dan peran saya sebagai manajer administrator proyek di konservasi, saya bergabung dengan Save the Rhino. Jadi saya adalah asisten pengembangan dan program di Save the Rhino. Menurut saya mendapat pekerjaan ini karena keterampilan yang saya bisa akumulasi saat bekerja di konservasi dan juga lewat pembuktian dari proyek-proyek saya lakukan dalam proyek karena mereka telah mempercayai kemampuan saya. Mereka yang telah membuat saya bisa kemudian mendapatkan kesempatan ini. Jadi ada peluang baru. Iya tentu. Kalau orang dunia ingin benar-benar melihat perubahan transformasional, masih banyak yang perlu kita lakukan. Sesuatu yang harus transformasional. Senang sekali ada proyek yang mana skillnya bisa ditambahkan dan bisa diterapkan ke tempat lain. Di sini, Simon, saya ingin tahu ini apa yang Anda lakukan, bagaimana ini bisa cocok dengan kesempatan yang nanti akan datang atau hadir dalam perjalanan Anda. Simon, Simon ini belum nyala mic-nya. Boleh di-unmute dulu, Simon? Sementara menunggu saya, boleh tidak saya memberikan tanggapan tambahan? Ini saya nggak tahu apakah ada pertanyaan yang akan masuk terkait ini, tapi ini muncul di benak saya terkait apa yang dilakukan oleh fasilitas hibah bagi konservasi adalah ini sebuah proyek yang kami telah lakukan secara sukses sehingga ini bisa menciptakan ruang atau visibilitas bagi konservasi untuk mengakses pendanaan dari pihak lain karena yayasan mereka telah mendapatkan kepercayaan konservasi telah menunjukkan bahwa mereka bisa mengelola hibah dan pendanaan yang diberikan bagi mereka sehingga ini bisa menciptakan sebuah peluang bagi konservasi untuk mengakses pendanaan baru dan peluang kemitraan dengan LSM lain dan juga organisasi pendukung lainnya. Ya, ini observasi yang sangat bagus terkait peluang yang bisa dihadirkan oleh pendanaan iklim. Contoh dari Anda bagus sekali. Dan mungkin kalau misalnya dilihat dari sisi sebaliknya, saya punya rekan di IAF yang mengatakan kepada kami, waktu mereka mulai mengimplementasikan proyek Green Climate Fund, proyek dari JCF, dan kemudian bisa melewati hal teknis atau bisa memenuhi semua hal teknis untuk bisa diakreditasi. Ini bukan hanya memberikan manfaat kepada GCF, tapi setelah mereka terakreditasi, maka kreditur lain atau pendonor lain mendekati mereka juga. Memang terkait hal ini sebuah tantangan bagi organisasi karena bahkan untuk perwakilan pemerintah desa bisa juga mendapatkan perwakilan pemerintah desa bisa kesulitan untuk bisa mengerjakan hal baru. Tapi kalau sudah kemudian gara-gara melakukan pekerjaan, dapatkan keterampilan, bisa jadi ada kesempatan-kesempatan baru. Apakah Sam dan George ingin memberikan tanggapan? Mungkin? Kalau memang bisa. Kennedy, kalau misalnya Anda harus merancang proyek yang berorientasi
masa depan dengan kesempatan yang ada ini, apakah hal yang bisa dimasukkan ke dalam tahap perancangan proyek sehingga manfaatnya tidak hanya dinikmati saat proyek berlangsung, tapi bisa benar-benar memberdayakan masyarakat. Baik, buat saya ya, saya adalah pegiat untuk pendekatan satu program untuk memastikan dampak dan masyarakat ini bisa dinikmati di tingkat lokal dan memastikan bahwa aspek peningkatan kapasitasnya juga dikembangkan dalam tahap pelaksanaan program. Jadi ini bukan sekedar memiliki aspek MNI yang dilakukan di tingkat lokal, akan tetapi memastikan ada funding atau pendanaan yang bisa mendukung inovasi karena yang namanya perubahan iklim ini akan kemudian memiliki banyak area tematis yang terus berkembang dan tema-temanya akan kemudian dimunculkan sehingga implementasinya itu berorientasi pada aksi. Jadi kita bisa memastikan adanya pendanaan yang masuk ke inovasi tersebut. Iya, ini bagus sekali ya. Seperti yang saya dengar dari presentasi Lona dan pengalaman dari Kenya, Anda bisa melakukan proyek dengan satu konsep, tapi yang namanya kondisi bisa berubah ya. Dan proyek, jika cara perancangan proyek atau kemudian pemerintah ingin Anda bisa melakukan tindakan seperti rancangan awal dan tidak ada ruang untuk fleksibilitas, maka tantangannya besar sekali. Tapi kalau ada ruang untuk bisa fleksibel atau menyesuaikan dengan keadaan, maka ada ruang untuk bisa melakukan inovasi, untuk memunculkan inovasi, dan juga melakukan sesuatu yang awalnya mungkin tidak diprediksi. Jadi yang namanya ruang fleksibilitas itu perlu dalam implementasi proyek. Dan untuk pemerintah mungkin di Indonesia setara dengan kabupaten, itu seperti apa ya pelaksanaannya saat harus menangani hal yang kompleks seperti dalam tatanan perubahan iklim yang mana tidak terlibat di dalam rancangan awalnya. Iya, Michael, fleksibilitas itu penting sekali untuk bisa menempatkan sistem-sistem pendukung terkait manajemen risiko perubahan iklim, terutama saat masyarakat terlibat dan cara pemikiran tradisional dimasukkan ke dalam aksi yang kami dorong pada mitra pembangunan. Dan kalau misalnya ada fleksibilitas, kita bisa memodifikasi atau bisa menyesuaikan aksi pemerintah sehingga masyarakat bisa menjadi modalitas implementasi. Dan bahkan kita bisa melihat masyarakat mengadaptasi cara-cara modern untuk bisa mengatasi hal ini selain dari kemampuan atau kewawasan tradisional mereka. Baik, tadi kita dengar dari George bahwa struktur dari komite yang disusun, yang ditetapkan dalam proyeknya, terutama misalnya suara dan representasi dari individu yang mana tanpa proyek yang berfokus pada hal ini, mereka tidak akan disertakan. Misalnya proyek untuk anak muda ya, tentu anak mudanya harus disertakan. Nah ini aspek penting lain untuk memastikan bahwa kita mengikut sertakan beragam suara untuk terlibat dalam sejumlah tahap rancangan proyek. Dan terkait ini saya ingin tanya lagi ke Lona. Lona, apakah ada persyaratan dalam tahap rancangan proyek, persyaratan
mengenai memiliki pandangan atau menyertakan sisi gender dan inklusi sosial. Ya, Michael, ada persyaratan terutama terkait gender. Jadi kapanpun kami mengimplementasikan kegiatan, misalnya terkait pembangunan bendungan, kami akan tekankan faktor gender ini kepada tim pelaksana. Bahwa perlu ada perempuan ya, keikutsertaan perempuan meskipun rasionya 1:5. Dan bahkan waktu kami melakukan proyek peternakan unggas atau menyerahkan sistem irigasi tetesnya, kami tekankan kepada seluruh konservansi perlu adanya keseimbangan gender dalam seluruh kegiatan yang kami lakukan. Apakah hal ini mudah dipahami oleh oleh penerima manfaat? Apa yang Anda advokasikan supaya kebutuhan-kebutuhan ini bisa lebih diperhatikan? Iya, terkait kegiatan lain dalam proyek, pelaksanaannya cukup mudah karena kebanyakan rumah tangga atau petani ini dikepalai oleh pemimpinnya perempuan karena biasanya prianya itu bekerja di ladang, jadi cukup mudah bagi kami untuk memilih penerimaan perempuan untuk proyek penanaman atau proyek peternakan gas. Tapi kalau misalnya pembangunan bendungan, ini kan pekerjaan fisiknya cukup berat ya, di mana harus mendorong banyak peralatan-peralatan, menaruh semen. Ya, mungkin keterlibatan perempuan adalah seperti meminta mereka untuk memasak bagi tim yang akan membangun bendungannya. Tetapi di beberapa titik air tidak mudah untuk bisa mengikutsertakan perempuan di situ. Jadi untuk bagian pelaksana proyek ini yang namanya keseimbangan atau pelibatan gender spesifik itu cukup berat. Ya, ini juga masuk ke dalam, ini juga saya pikirkan ya, saat kita membayangkan inklusi gender. Karena mungkin proyek bisa didesain dengan satu outcome dan kita bisa coba untuk sertakan sisi gender. Mungkin kita bisa sebut ini sebagai apa ya? Misalnya pendekatan yang inklusif gender, tapi dengan lebih banyak kegiatan peningkatan kesadaran dan pelatihan. Saat proyek sudah mulai dimatangkan, akan ada pendekatan-pendekatan yang holistik. Jadi ini bisa lebih disesuaikan kepada inklusi gender yang bisa memberikan manfaat kepada perempuan dan laki-laki. Jadi bahkan dalam proyek konstruksi kita cari peran yang bisa diberikan kepada perempuan. Bukan sekedar misalnya masalah pembangunannya yang membutuhkan kekuatan fisik, tapi misalnya terkait aspek lain yang masih berhubungan dengan kegiatan konstruksi. Bagaimana kita bisa memberdayakan mereka yang bisa diikutsertakan dalam perancangan proyek, sehingga ini ya, jadi kita perlu memiliki pemahaman yang lebih luas dan perlu mengadakan pelatihan untuk bisa memberitahukan mengenai pentingnya melibatkan aspek ini dalam aspek perancangan proyek, sehingga pendekatannya lebih holistik. Atau mungkin kita katakan ini sebagai pendekatan yang lebih transformatif gender, di mana pemberdayaan itu penting, yang mana uh, yang terlibat ini bisa lebih diberdayakan dan bisa lebih ditingkatkan kapasitasnya. Apakah ada hal-hal lain yang ingin disampaikan oleh peserta lain? Apakah ada peserta yang mungkin merasa cukup dekat dengan pesan-pesan yang dimuat dalam
pertemuan ini dan mungkin perlu juga untuk disampaikan dalam ruang diskusi. Oke, saya ingin tahu sesi ini masih tersisa berapa lama ya? Saya lupa untuk memantau berapa banyak waktu yang kita punya. Untuk sesi ini kita masih punya berapa lama lagi? Harusnya sih 27 menit ya, tapi kita bisa mulai selesaikan kalau tidak ada pertanyaan tambahan. Iya, kita punya 27 menit ya. Oke. Iya, iya. Jadi sepertinya kita akan bisa tepat waktu. Sebelum nanti saya berikan kesempatan kepada pendengar utama kita untuk berikan umpan balik dan mendengarkan perspektif mereka. Jadi kalau kita lihat pelajaran dari dua proyek ini, sepertinya banyak hal-hal yang cukup relevan yang dekat dengan kita. Juga ada perbedaan-perbedaan nyata ya. Misalnya waktu kita lihat aspek kemitraannya dan kerumitan yang muncul karena sisi pendanaan iklim yang perlu diakses ini, dilihat bahwa pentingnya penguasaan atau benar-benar memahami struktur tingkat lokal sehingga bisa mengakses pendanaan iklim dan juga bisa memiliki kemampuan yang atau bisa mengadvokasi pemerintah agar membuka lebih banyak lagi akses terhadap struktur ini. Dalam beberapa hal, ini bisa jadi memahami aktornya siapa dalam suatu negara. Misalnya untuk mengakses dana GCF. Yang bisa mengakses dari pemerintah itu siapa? Siapa yang bisa memainkan peran ini? Dan apa yang coba untuk dilakukan oleh NDA dan bagaimana kita bisa mengikut sertakan aspek inklusi dan representasi dalam perjanjian kerahasiaan atau NDA. Dan kemudian untuk bisa membuat proyek iklim ini bisa berhasil, dibutuhkan akses kepada pendanaan untuk bisa melakukan kerja-kerja persiapan. Kita mungkin tidak bisa langsung mendatangkan semua gagasan atau sumber daya, dibutuhkan dana dan juga keterampilan untuk bisa menyusun proposal ini. Bahkan jika pendanaannya itu bisa diakses dengan cara langsung, misalnya dana iklim di tingkat daerah. Jadi tim yang akan merancang ini, yang akan menyusun latar belakang, perlu melakukan persiapan-persiapan bahkan dari segi komponen anggaran sebelum menyusun proposal. Jadi ada kebutuhan untuk mengadvokasi akses-akses ke sumber daya yang bisa membantu di tahap persiapan. Dan terkait sistem yang ada, kita perlu membuat suara itu lebih digemakan. Dan bagaimana kita bisa memindahkan dana untuk melakukan aksi iklim. Sistemnya ada di mana dan bagaimana kita bisa punya pengaruh lebih kepada sistem, terutama terkait hal-hal yang dibutuhkan. Dan misalnya, katakanlah jika bantuan yang dibutuhkan adalah untuk mengembangkan atau memantangkan sistem nasional, mungkin bantuannya adalah sisi perancangan dan perlu memahami di mana sistem ini didiskusikan, dikembangkan, direncanakan sehingga suara tingkat lokal itu terdengar. Sehingga sistem yang jadi dan pengaturan yang ada benar-benar bisa memberikan manfaat masyarakat atau tingkat lokal. Sisi lain adalah keterampilan ya. Keterampilan ini penting sekali. Jadi perlu kita punya pelatihan peningkatan kapasitas bukan hanya untuk proyek di saat proyek berlangsung, tapi juga ada peningkatan keterampilan yang bisa membantu kita saat selesai proyek untuk karir kita ke depannya. Jadi kita bahkan perlu memperlengkapi organisasi di tingkat lokal untuk bisa mengadvokasi gagasan mereka. Dan terkait program atau sistem yang meloleh proyek ini, kita perlu memberikan ruang
terhadap fleksibilitas untuk berorientasi kepada aksi, untuk bisa responsif terhadap kondisi yang berubah dan mengidentifikasi realita yang dihadapi oleh proyek ini. Jadi kita perlu tahu sistemnya seperti apa, persyaratan untuk mendapatkan pendanaan itu seperti apa, sehingga kita punya insight, kita punya ilmu untuk bisa memastikan bahwa oh ini fleksibilitas itu akan dipersiapkan atau diberikan ruang dalam perancangan. Dan berbasis terkait komponen gender ini perlu kita timbangkan dalam proses perancangan sehingga perancangannya lebih holistik dan akhirnya kita perlu bisa bisa memiliki sumber daya untuk bisa mengikutsertakan sisi-sisi dasarnya dan ide proyeknya gagasan proyeknya bisa menjawab hal isu-isu tersebut sehingga proyeknya bisa dimatangkan dan inklusi gender dan sosial bukan dimasukkan di tahap akhir tapi sejak awal. Jadi ini insight yang sangat-sangat berharga yang bisa uh, menjawab uh, hal-hal yang utama dalam proyek ini, dalam diskusi ini. Dan di sini saya akan berikan kesempatan kepada pendengar utama yang bisa memberikan perspektif ya. Yang pertama, Faith. Halo, Michael. Sepertinya ada beberapa dari kami yang harus pergi ya kan. Sepertinya ada meeting darurat nih terkait apa yang terjadi di Timur Tengah dan di beberapa belahan dunia lainnya sehingga mereka terpaksa meninggalkan pertemuan ini. Sepertinya wawasan yang kita punya cukup kaya, kita juga punya pemahaman mengenai tantangan dan struktur yang bisa diakses oleh para penerima manfaat dan juga bisa mengakses pendanaan dari tingkat lokal, tingkat nasional begitu ya. Mungkin sekarang saatnya adalah untuk memberikan kata penutup. Terima kasih Leseho. Apakah ada kata penutup dari para pemateri hari ini? Tampaknya ada satu pertanyaan ya atau komentar di chat box. Mohon dikoreksi jika saya salah. Silakan, saya tadi lihat ada pertanyaan, tampaknya boleh disampaikan langsung. Ya, di sini ditunjukkan kami ada fokus pada adaptasi iklim dan energi baru terbarukan. Ini adalah salah satu upaya kolaboratif dengan Red Crescent Climate Center. Tujuan jangka panjang kami adalah untuk menjadikannya supaya ini kurikulum sekolah pun bisa menyertakan adaptasi perubahan iklim. Kami memiliki kendala terkait dengan dana. Bagaimana apakah ada informasi perihal ketersediaan dana selain dari yang informasi saat ini, selain dari edukasi perubahan iklim dan peningkatan kesadaran? Ya, terima kasih banget atas pertanyaannya. Betul sekali, memang kita perlu juga menyasar pelibatan sekolah yang adalah baik sekali untuk mendidik dasar-dasar tentang perubahan iklim dan upaya-upaya adaptasinya. Saya rasa ini mungkin akan bisa menggagas perubahan transformasional dan mungkin perubahan paradigma memang pasti dimintakan organisasi besar seperti GCF. Dan mungkin ada tantangan lain perihal akses dana untuk mendorong atau menciptakan perubahan. Jadi kita bisa memiliki fokus area ya, bidang fokus tertentu. Tapi bagaimana kita bisa melacaknya, memastikannya supaya ada proyek yang memang bisa menghasilkan atau menarik dana investasi tambahan. Saya rasa ini pun
Mungkin kembali kepada ide tentang kerjasama atau kemitraan agar ada agregasi ya, ada hal yang kita himpun gitu. Kalau misalnya kita satu partner atau mitra berfokus pada sejumlah sekolah, misalnya di sebuah wilayah, sebuah daerah, bisakah kita mencari mitra lain atau beberapa mitra bahkan kalau dimungkinkan di wilayah lain, di daerah lain tentang mungkin kota tetangga gitu, kita bisa mengarahkannya ke sana atau kita mencoba mengakses dana dari pemerintah misalnya. Jadi jangan yang terlalu kecil supaya terlalu sempit ruang kerja sehingga tidak perlu memenuhi kualifikasi. Karena kan untuk kesetujuan proyek perlu menunjukkan ada skala ya. Skala itu penting. Karena organisasi seperti GCF, GCF ini biasanya akan harus dikaji oleh GCF Board. Ada dewan yang menelaahnya dan mereka juga tidak bisa mengkaji ribuan proyek-proyek kecil. Kita perlu ada agregasi yang dihimpun, mungkin ditawarkan sebagai sebuah paket gitu ya, untuk dimintakan approvalnya persetujuan seperti dalam contoh EIF, itu mereka telah menghimpun beberapa proyek dari beberapa konservasi atau lembaga pengelola dan advokasi lingkungan hidup yang kemudian dikumpulkan dalam sebuah proyek besar yang kemudian disampaikan ke GCF. Termasuk tadi salah satunya adalah Lorna yang menyampaikan beneficiary-nya. Jadi kita pun tahu adanya juga peluang yang kita bisa advokasi seperti upaya untuk menaikkan kesadaran atau edukasi. Jadi mencari partnernya siapa yang tepat, lalu kita lakukan pendekatan-pendekatan seperti melalui designated entity ya yang menjadi focal point dari. Jadi kita perlu cari informasinya, kita mengadvokasi supaya proyek ini bisa digagas bersama. Nah, jadi selain itu kita bisa melihat ya tantangan itu kita bisa atasi bersama. Berikutnya, Ana Wana, silahkan. Ana Wana, silahkan. Suaranya kecil sekali, mohon maaf. Mohon maaf sekali. Mohon maaf sekali dari Anda output audionya kurang baik ya. Oke, sekarang sudah agak mendingan. Boleh diulangi? Saya Ana Wana. Saya mohon maaf suaranya kurang bisa terdengar dengan jelas. Mohon maaf tadi pertanyaannya terputus. Boleh diulang? Tadi Anda mengambil pertanyaan ya. Maaf, terputus suaranya tidak jelas untuk kami cukup dengar. Maaf, saya memang di daerah yang sedang agak terpencil, memang jaringan atau sinyalnya agak terbatas. Tadi juga saya dengarnya juga agak terputus-putus, tapi saya senang bisa mengikuti pertemuan Zoom ini. Ya, pertanyaan saya, berapa lama ya biasanya durasi proyek dan berapa lama untuk sampai disetujui terlebih dahulu? Ya, jadi mungkin jika proyeknya berkenaan dengan dana iklim, perubahan iklim, ya kan biasanya memang proyek yang harusnya membutuhkan waktu ya karena proses approval-nya sendiri atau persetujuannya apalagi dengan Green Climate Fund itu bisa makan waktu sampai 3 tahun. Nah, ini tentu tantangan yang nyata yang tengah diatasi melalui proses pelimpahan atau macam namanya devolution. Jadi misalnya pendanaan iklim dari GCF, dari GCF ada proses pelimpahan sifatnya.
ke proyek-proyek di pusat atau di nasional yang akan dikelola melalui National Designated Entity atau National Accredited Entity, lembaga nasional, lembaga instansi di pusat begitu ya, sebagai focal point. Nanti kalau ada usulan ke sana, jadi dana dari Green Climate Fund akan dilimpahkan sifatnya ke nanti akan melalui proses persetujuan terlebih dahulu, yang mungkin makan waktu tetap 3 tahun. Tapi setidaknya setelah ini prosesnya dilimpahkan atau melalui proses devolution tadi, bisa diakses dengan lebih cepat oleh organisasi lokal, sebab sudah melalui tahap pelimpahan itu. Nah mungkin Lorena bisa lebih menjelaskan, masih ingatkah perihal estimasi waktunya dan seperti apa sih durasi berapa lama sebetulnya persetujuan sampai disetujui oleh EIF? Mungkin 1 tahun, karena pertama mungkin kami diinformasikan di akhir 2017 dan awal 2018 dan proyeknya sudah untuk dimulai tahun 2019. Sebetulnya lumayan ya, mengingat banyak detail teknis yang perlu dituangkan. Jadi 1 tahun lumayan lah ya dibandingkan dengan 3 tahun gitu ya. Jadi itu pun hanya saya rasa dimungkinkan sebab EIF menerima approval-nya khusus untuk dana yang akan melalui proses devolution atau pelimpahan tadi. Ini mungkin cukup menyelesaikan masalah mengenai scaling atau skala. Saya rasa hal yang perlu dilakukan adalah Anda harus mengetahui entitas nasionalnya. Ada tidak mungkin entitas yang terakreditasi focal point di nasional gitu yang sudah terakreditasi oleh GCF. Jadi ini berlaku bukan untuk pengelolaan proyek ya, tapi juga mekanisme dan dana hibah yang sifatnya on granting. Jadi nanti bisa dilakukan seperti itu. Jadi ini agak spesifik memang. Jadi kalau kita dengar dari Kenya, kalau kita integrasikan proses dalam proses penganggaran dan perencanaan di daerah gitu ya, jadi melalui proses yang di daerah bisa menjadi proses perencanaan tahunan. Berarti apa harusnya mungkin diketahui nanti setiap tahunnya ada call for proposal untuk informasi nanti bisa disebarluaskan ya untuk dipakai. Jadi saya rasa itu sangat diperlukan. Nah, kalau belum ada proses seperti itu, mungkin Anda bisa cari tahu dan jika memang belum ada, mungkin bisa dilakukan advokasi juga karena bisa jadi tadi menghemat waktu juga. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan lain? Silahkan. Baik. Baik, kalau dengan itu mungkin kita bisa masuk ke sesi penutup saja. Boleh kita tayangkan dulu pollingnya sebagai penutup. Sebelum kita akhiri, saya mohon rekan-rekan bisa menjawab polling, mengisi polling terlebih dahulu. Bisa tolong ditayangkan, rekan-rekan panitia. Saya bacakan di sini yang perlu adalah penguatan pendanaan yang akan dimotori oleh pihak lokal. Saya rasa ini perlu sekali ya. Ini menjadi kunci dalam ketahanan atau kesinambungan prakarsa iklim. Dari Fiona, pentingnya untuk kemitraan, jadi bagi kelompok kerjasama yang bisa menggaungkan dana yang bisa diakses oleh kelompok atau proyek yang lebih kecil. Dan dari Fiona juga pentingnya untuk melakukan pelimpahan kepada pihak lokal. Saya rasa ini perlu sekali, termasuk pelibatan di tingkat pusat dan bahkan global, termasuk juga sampai diangkat ke tingkat perundingan global. Saya rasa perlu sekali.
mengetahui peluang-peluang untuk memberdayakan solusi iklim lokal dan bagaimana itu bisa berdampak di lokal sampai ke tingkat global. Ada dari Charlotte pentingnya mengenai peningkatan kapasitas dari awal sejak penyusunan proposal, pelaksanaan, pemantauan, dan seterusnya. Saya sepakat juga. Ada lagi tentang pentingnya kemitraan, betul. Aksesnya sangat diperlukan. Ada lagi dari Fiona tadi mekanisme devolution atau pelimpahan ini kepada lokal. Betul, saya rasa jelas ada kebutuhan untuk belajar lebih lanjut ya dan saling berbagi pengalaman dan perlu ada semacam keleluasaan ya, ada fleksibilitas dalam hal sistem ini supaya bisa berjalan. Lalu mengenai dari Lorna juga kolaborasi lanskap, kolaborasi ini akan membuahkan approval, persetujuan. Saya rasa berarti mungkin masuk kolaborasi landscape, kolaborasi di bentang alam, mungkin berarti yang adalah pengelolaan lahan barangkali haruskan kolaborasi menjadi kunci dari approval. Ya, lalu ucapan terima kasih dari Paula juga. Ya, saya ingin menyoroti ada 2 pengalaman yang sangat menarik juga dari Brazil, yakni dana Amazon Fund. Ada juga link dituliskan oleh Paula. Ini prakarsa yang juga didukung oleh PCA melalui sebuah koalisi di Brazil. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan semua. Saya menjadi akhir sesi ini. Mohon tetap dinantikan komunikasi informasi lanjutan dari VCA perihal diskusi-diskusi iklim lanjutan. Saya yakin banyak hal yang kita bisa petik bersama dari diskusi tentang dana perubahan iklim ini atau climate finance. Semoga yang kita lakukan pun bisa menciptakan dampak ketika kita menyuarakan suara kita bersama. Dari saya pribadi, terima kasih kepada rekan-rekan semua sudah hadir dan terima kasih kepada semua presenter di 2 sesi ini. Terima kasih sudah turut menyampaikan pengalaman Anda. Saya kembalikan ke moderator untuk penutup. Ya, terima kasih banyak, Mikal. Terima kasih juga kepada rekan-rekan narasumber, Lorna, George, dan Sam. Terima kasih kepada Anda semua dalam menyampaikan informasi dan pengalaman Anda. Tentu informasi sama yang sangat berharga. Dan semoga ada hal yang bisa kita petik bersama. Jika Anda ada pertanyaan lanjutan, silakan saja bisa melalui email kepada kami, ke tim VCA, kami terutama mewakili South North atau SSN. Dan jika belum, follow semua channel di media sosial, ya ada di Facebook, LinkedIn, Twitter, dan Instagram. Dan jangan lupa subscribe ke newsletter kami untuk membaca informasi tentang event-event lanjutan. Terima kasih Anda sudah ikut hadir dan meluangkan waktunya. Dan semoga Anda mendapatkan manfaat dari sesi ini. Ya, mungkin itu saja dari kami sebagai penutup. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Selamat malam rekan-rekan. Baik, kami interpreter mohon pamit. Terima kasih.